Mungkin saya cari tempat yang lebih nyaman, Oke. Sudah nyaman sekarang? sangat nyaman. Oke, baiklah, keren, cakep. Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Siniar atau podcast ya. Malam ini istimewa sekali, kita kedatangan tamu Abege ya. Abege ini lincah sekali dan saya terkesan sekali dengan dia karena kita pernah berada dalam satu kegiatan. Ini kok freeze? Kok freeze? Aku yang freeze, Iya, kamu freeze. Oke, sekarang sudah. apa Sekarang oke. jaringan saya? Oke. Oke, Kita pernah dalam satu kegiatan dan dia ini apa ya? Saya langsung terkesan karena dia pintar sekali mimicking. Mungkin dia sendiri nggak tahu apa itu mimicking. Mimicking itu adalah menirukan gaya orang itu dan itu persis. Aku bahagia ketawa terbahak-bahak waktu dia menirukan itu. Itu satu. Yang kedua, sewaktu kita dalam satu kegiatan itu pelatihan itu juga ada satu fasilitator yang terkesan dengan tatapan matanya gitu karena memang tatapan matanya menghanyutkan ya. Dan hari ini sudah ada beberapa orang yang komen di statusku, kan aku bikin ini, poster ini aku bikin di status WhatsAppku, ada beberapa yang orang komen, ih mantul, cakep banget katanya. Padahal fotonya cuma kecil banget tuh kelihatan. Tatapannya itu pokoknya melulu, nggak ada yang bisa luput dari tatapannya. Siapa dia gitu kan, apa istimewanya dia selain dua hal tadi saya sebutkan. Mari kita persilahkan saja dia untuk memperkenalkan diri. Silahkan. terima kasih. Saya panggilnya apa nih? Mami? Saya panggil yang Nama, nyaman aja ya. mami boleh, tante boleh, nenek boleh, semua boleh. Kak Jui yang Saya panggil pasti. Mami aja karena Mami udah akrab, karena karena mami. nyamannya manggil Mami. Oke, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya. Nama saya Sri Ayu Ramadhani, tapi biar lebih nyaman saling mengenal, panggil saja saya Rini. Rini ya, Untuk oke. lebih lengkapnya mungkin nanti 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 aja ya. Oh, oke. Tapi coba sebentar. Baik, tadi Sri Oke. Ayu Ramadhani kemudian dipanggil Rini. Kenapa? Agak jauh kayaknya ya. Boleh nggak sih kita tahu kenapa? Hmm, Sri sebenarnya Sri Ayu Ayu Ramadhani. Ramadhani itu dari awal dan akhir. Jadi ri-nya dari Sri, I-nya dari Ramadhani. Jadi awal dan akhir namanya. Jadi Sri Ayu Ramadhani, Ri, dan Ramadhani ini, Rini. Oh, itu orang tua yang nyebut kayak gitu atau ada orang lain yang mengasih gelar itu? Orang tua sendiri. Oke, baik. Baik, boleh nggak sih kita sebelum mulai lebih lanjut nih, soalnya ada 17.630 pertanyaan. Ada waktu kan ya? Panjang. Oke, ini sekarang lagi di mana ini? Lagi di Makassar. Makassar, oke. Rini kan asli Makassar juga kan ya? Asli apa ini, fotokopi ini? Asli. Asli ya? Asli tapi mengadu nasib di Malang, Jawa Timur, dan ya. Oke. Tapi sekarang karena lagi corona jadi pulang kampung dulu. Pulang kampung. Dan, ya. Ada nggak sih lagu dari daerah Jawa Timur yang Rini hafal? Lagu Apa ya? daerah dari Jawa Timur, ada nggak sih? Mungkin lagu-lagu Jawa yang tapi Jawa yang udah modern, pop modern gitu. Misalnya, boleh nggak sih kita bareng-bareng nih? Soalnya pendengar Juwita Siniar ini artis satu ini, artis lagi. Bintang tamu kita ini dia serba bisa, mimicking aja dia jago ya kan, apalagi nyanyi ya kan, kecil. Coba apa coba? Apa ya? Bojoku itu yang dari Jawa Tengah apa Jawa Timur ya? Bojoku apa? Bojoku yang Apa bojoku apa ya? Pokoknya sinonim sama dengan bojoku gitu loh. Yang lagunya Via Valen, bukan? Bukan. Oke, yang Rini tahu aja, Apa ya? Lagu apa dong? Lagu apa ya? Oke, mungkin gini. bisa Lagu Batak aja boleh nggak?
Batak? Nggak tahu apa ya lagu Bataknya. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, selain lagu daerah dari Makassar, lagu daerah dari mana yang ada Rini hafal? Dari Kalimantan. Apa tuh? Dari Papua dong. Apa? Yamko Rambe Yamko? Benar kan? Oke. Yamko Rambe Yamko, Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang. Terus? Ampar-ampar pisang. Dari Sumatera, Tik-tik batu menikam. Tik-tik batu menikam. Itu Batak. Betul. Iya. Pernah dulu kan sama anak-anak biar mahasiswa. Penutupan, terus menyanyikan itu di Jakarta, paduan suara, Tik-tik batu menikam. Jadi, itu kan keren. Ya. Baik, Rini, ini apa kabar ini? Ini di Makassar sejak COVID atau sejak kapan ini? Kembali ke Makassar? Sejak sebenarnya kembali dari tahun lalu, tapi di penghujung 2020 sempat pulang ke Malang beberapa kali. Beberapa kali ya? Iya, terus nanti akhir bulan ini kembali lagi ke Malang. Karena udah mulai perkuliahan emang? Untuk mahasiswa asing tidak, tapi ada beberapa hal yang masih dikerjakan. Mau menikah? Bukan. Kebetulan masih jadi untuk memikirkan itu kan senang banget. Masih apa? Mungkin masih yang menjadi mungkin dari penonton kalian ada yang ada. Oke. Nanti kalau saya. Oke, ada Instagramnya nggak? Nanti kita bisa itu ya, kita tulis ya di judul ini podcast ini ya. Oke. Pasti ya. Ini apa kabar ini di Makassar? Aman-aman saja kah? Tetap protokol kesehatan tetap dijalankan? Aman ya? Iya, tetap aman. Alhamdulillah. Oke. Ada nggak sih selama COVID ini pengalaman ataupun kebiasaan baru yang sudah Rini lakukan selain yang 5M itu? Ada nggak sih kebiasaan baru yang aku lakukan ini kebiasaan baru nih yang terjadi karena COVID ini? Nggak sih? Misalnya jadi lebih rajin ngubungin pacar, lebih rajin nyari gebetan gitu. Kayak aku. Lebih rajin masak sepertinya. Oh, lebih rajin masak. Oke. Ya. Ada menu-menu baru nggak? Menu baru. Daging rusa gitu mungkin? Tidak. Tidak menu baru tidak, tapi mempermantap menu-menu yang hampir tidak sempurna. Misalnya menu mis kangkung yang awalnya rasanya agak crunchy menjadi agak lumayan bisa dikunyah. Oke, tapi kayak makanan khas Makassar, kayak coto Makassar yang tiada tandingannya itu udah bisa? Itu kebetulan sangat sulit ya, karena memasak coto Makassar itu membutuhkan banyak rempah-rempah, bahan ini, bahan itu. Jadi untuk itu masih belum, harus dibimbing sepertinya. Kayak bikin tesis gitu ya, bimbingan tesis? Iya, jadi yang ringan-ringan saja. Kangkung, apalagi? Khasnya Makassar deh. Mie titi udah bisa? Itu juga lumayan sulit, tapi itu disertasi ya, bimbingan disertasi. Oke. Ya. Kalau cemilan bisa, seperti Jalangkote. Di sini Jalangkote bisa, tapi menghias pinggirannya itu yang masih gini-gini itu belum bisa. Perlu pelatihan khusus ya. Terus, tapi kalau seperti isian, alhamdulillah bisa. Oke, apalagi makanan Makassar yang udah bisa? Membuat mungkin seperti banana Dutch. Di sini namanya Sanggara Balanda.
Sanggara itu pisang yang digoreng, dan balanda itu Belanda, sebenarnya Belanda, cuman apa ya, mungkin karena perpaduan antara pisang dan di dalamnya diisi seperti kacang yang dihancurkan dan karamel terus ya seperti itu. Mungkin next time kalau kita bertemu, saya bisa membuatkan untuk Mami. Apa namanya? Dan mencoba Sanggara Belanda. Sanggara Belanda, enak ya kok. Kayaknya ada pisang. Pokoknya kalau ada pisang aku pasti suka. Pisang, kacang, ada karamel juga. Itu digoreng dulu pisangnya, baru dikasih karamel dan kacangnya itu. Iya, jadi pisangnya digoreng dulu. Habis itu nanti isiannya kacang dicampur dengan gula dan mentega. Dibuat seperti isian, nanti dimasukkan ke dalam pisangnya. Terus disiram apa? Disiram gula bisa, maksudnya gula yang sudah dihaluskan, dipanaskan. Oh, itu isinya harus kacang itu atau ada bisa isi uang nggak gitu supaya lebih menarik? Mungkin tergantung selera ya masing-masing. Mungkin ada yang kacang, tapi sebenarnya kebanyakan rata-rata mengisi dengan kacang. Oh, nggak bisa tapi diisi ada uang. yang tidak mengisi. Oh, diisi uang nggak bisa? Dengan apa? Uang. Jadi dia lebih menarik. Bisa sekali. Gitu. Bisa sekali. Jadi kan kamu kan pendengar Juwita Siniar ini bintang tamu kita ini sebenarnya masih abege sebenarnya ini masih abege. Makanya biar lebih menarik itu diisi uang aja nggak bisa. Biar lebih apa ya inovatif gitu. Bisa sekali bisa. Sekali. Tapi mungkin habis itu kamu akan dicambuk kumpulan masyarakat Makassar kali ya, telah merusak menunya mereka. Oke. Kita boleh tahu nggak sih 3 fakta memalukan dari Rini ini? Apa ya? Apa ya fakta memalukannya? Oke, kalau nggak ada fakta memalukan, kayaknya dia memang selalu well behave ya. Dia sangat ini sekali, tertata sekali ya gitu. Ya. Mungkin ya kalau karena mungkin yang baru pertama kali mengenal mungkin akan berpikir kalau ini orangnya mungkin sedikit galak. Ya mungkin. Tapi kalau sudah menyatu mungkin mereka berpikir oh tidak biasa. Oke, yang kedua. Yang kedua apa lagi ya? Sepertinya itu ya. Cuma satu saja ya. Kalau gitu, ya? Fakta menarik coba, fakta menarik tentang Rini ini. Menarik. Apa ya yang menarik dari saya? Selain tatapan dan auramu itu yang sudah banyak meluluhkan, udah ada berapa ribu orang yang luluh dari tatapan pertama kepada kamu ini? Hampir tidak terhitung. Apa ya yang menarik? Oke, tapi ini menarik ya. Jadi kayak yang kan tadi aku bilang ya, aku bikin di status WA aku. Kemudian waktu kita pembekalan, itu dia langsung ngomong gitu loh di depan publik. Aduh ini tatapannya gitu kan. Kejadian seperti itu pasti kamu sudah biasa kan ya? I mean it happened to you many times, right? Ya. Kamu biasanya gimana gitu? Gimana ya? Mungkin karena terlalu sering mendengar jadi ya biasa aja, tapi perasaan sometimes depan cermin ya, emang gimana ya panggilnya kok bisa kayak gini, kok orang bilang kayak gini, perasaan biasa aja, tapi kok ada yang ngomong kayak gini, gitu. Jadi kadang dari itu kalau pertama ketemu sama orang, mungkin saya menurunkan pandangan.
Jadi nggak langsung eye karena terlalu contact sering. gitu. Oh. Ya. Baik. Tapi menarik. Oke, kita ngomong sedikit soal BIPA ya, gitu. Siapa tahu kita segera ditugaskan. By the way, dirimu sudah ditugaskan belum? Sudah. Pertama kan ditugaskan ke Davao, Filipina Selatan. Tahun 2019 ya, yang akhir tahun, September sampai Desember. Terus penugasan yang kedua PJJ, pembelajaran jarak jauh di KBRI Hanoi, Vietnam. Itu bulan berapa? September juga sampai Desember 2020. Oh, yang kemarin baru. Oh, oke. Cerita dong, itu gimana ceritanya? I mean like, gimana awalnya kok kamu ada di perbipaan ini sih, gitu? Oh, ini sangat Kenapa nggak jadi ya, model aja gitu loh, atau bintang iklan? Karena kan pasti semua orang tulus setiap lihat kamu. Karena gini ya, sebenarnya saya sendiri kan bukan dari background bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, karena saya sendiri dari psikologi. Saya dari psikologi, tapi passion saya di bahasa. Nah, ketika di S1 tahun 2013 itu saya semester berapa ya, lupa, saya tertarik dengan bahasa Korea. Karena menurut saya, kenapa bahasa Korea bisa dibaca? Padahal itu bukan alfabet ya. Bukan A, B, C, tapi garis-garis. Tapi kenapa orang-orang bisa membaca itu? Dan kenapa itu bisa dipakai sebagai alat komunikasi? Jadi, saya mulai tertarik dan mencari tahu itu bagaimana cara belajar itu, bagaimana cara... Saya mencari tahu tentang bahasa Korea. Akhirnya di kampus saya, ternyata disediakan ada fasilitas kursus bahasa asing. Nah, salah satu bahasa asingnya adalah Korea. Jadi saya ikut kursusnya selama 1,5 tahun, ikut di dalam kursus. Setelah itu sampai sekarang saya masih belajar terus. Nah, ketika saya belajar itu ada mahasiswa BIPA, tapi beliau di universitas lain, hanya beliau ingin belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, dari kampus mereka disarankan ke Muhammadiyah Malang untuk mengunjungi BIPA yang ada di UMM. Kebetulan kan saya di Muhammadiyah Malang. Nah, ketika itu saya belum tahu apa BIPA itu. Saya bertanya ke kantor internasional, di mana PIPA? Awalnya saya menyebut BIPA itu PIPA. Nah, pas saya ke kantor BIPA-nya, saya baru tahu, ternyata ada lembaga yang namanya ini Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Saya mulai tertarik lagi. Ini kenapa ada kayak gini ya? Maksudnya asal-usulnya gimana? Terus saya ketemu sama kepala BIPA yang ada di Muhammadiyah Malang. Nah, Bapak ini kebetulan beliau menawarkan saya untuk menjadi part-timer di kantor beliau. Di Badan Bahasa awalnya itu? Saya merasa di BIPA itu awalnya saya merasa part-time saya bisa kuliah sambil kerja atau gimana ya. Sedangkan kuliah saya masih belum selesai dan kursus saya juga masih belum selesai. Tapi saya berpikir ketika kita belajar bahasa, alangkah lebih baiknya jika kita langsung berbicara dengan native-nya. Nah, saya memanfaatkan waktu itu dan kesempatan itu untuk memperlancar bahasa Korea saya dengan beliau yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi kita saling bertukar. Beliau mengajarkan saya bahasa Korea, saya mengajarkan beliau bahasa Indonesia. Jadi ya seperti itu. Akhirnya dari situ saya mulai terjun ke BIPA, belajar tentang bagaimana BIPA, apa yang dibutuhkan ketika saya berada di dalam BIPA, dan bagaimana ibu, kebetulan waktu itu beliau yang dari Korea ini adalah ibu, jadi lebih enak untuk saling interaksi, mengetahui ini itu,
seperti itu. Akhirnya sampai sekarang saya terjun di BIPA dan Korea dan bahasa Korea. Oh, oke. Cuma ini tinggal berarti penugasan berikutnya mudah-mudahan ke Korea ya. Amin. Oke, nah baik. Jadi Rini ini kan duta bahasa untuk Filipina tahun 2019, kemudian 2020 untuk Vietnam ya, Hanoi itu dia. Hanoi ya, Hanoi. Ya, oke. Cerita dong apa yang unik dari kedua tempat ini? Pengalaman di dua tempat ini. Mungkin yang terbaru unik, kali ya, yang PJJ kali ya. Oke, yang PJJ itu lumayan mungkin tapi sebelumnya kan sudah ada pengalaman PJJ di kampus Kediri. Kampus Kediri hanya yang menjadi kendala buat saya di Hanoi ini terkendala di bahasa. Enggak semuanya bisa berbahasa Inggris ya. Iya, tidak semua berbahasa Inggris, dan karena waktu itu saya memegang pertahanan, jadi sedikit bukan sedikit ya, tapi lebih ke saya harus lebih berhati-hati ketika mengajarkan bapak dan ibu-ibu yang cocoknya kalau panggil bapak dan ibu gitu kan. Iya. Yang jabatannya sangat tinggi ya di ini, karena saya juga mereka ada berapa orang ya, 22 khusus di pertahanan, dan gimana ya, sangat ya seperti itu, sangat menguras pikiran dan kreativitas, tenaga, ya, dan kreativitas, karena mungkin saya pikir mereka lebih ke membutuhkan bahasa Indonesia itu seperti, karena saya membandingkan ya dari yang sebelumnya mengajarkan militer juga, lebih ke mungkin kebutuhannya mereka, mungkin kebutuhannya, karena yang sebelumnya ini untuk menjaga perbatasan, karena terlalu banyak WNI yang kadang terdampar tapi tidak bisa berbahasa negara setempat. Jadi beliau katanya ingin mengetahui hanya untuk mengetahui nama mereka, asal mereka, dan apa tujuan mereka sampai terdampar di Hanoi, terdampar di negara sebelumnya. Tetapi ketika di penugasan berikutnya, sepertinya mereka belajar itu hanya untuk tahu saja apa ya, seperti keinginan belajarnya itu lebih sedikit mungkin ya. Jadi seberapa kali pun saya menjelaskan di satu unit misalnya ya, itu bisa saya ulang sampai 1-2 bulan di satu unit itu. Ya. Tapi mereka antusias nggak sih? I mean like kehadirannya gitu. Antusias mungkin karena mereka ada yang seperti apa ya, mungkin mengharuskan dan mewajibkan mereka untuk hadir. Jadi ketika di dalam kelas perhatiannya kurang ya, sangat kurang, dan jadi saya memang harus lebih ekstra sabar. Oke, jadi metode jadi metode yang diterapkan sebelumnya PJJ di kampus itu digunakan untuk PJJ sekarang untuk yang para militer yang ada di Hanoi ya?
Nah, tapi mungkin caranya berbeda karena yang dihadapin juga berbeda ya gitu. Nah, platformnya apa ya yang digunakan? Pakai Zoom kah atau Google Meet kah Oh atau iya, apa biasanya? kebetulan karena mereka militer ya dari pertahanan, Zoom itu tidak diizinkan untuk digunakan karena dikhawatirkan membocorkan rahasia negara. Jadi Oh, tidak kirain rahasia dianjurkan hubungan untuk Rini, menggunakan. bukan? Iya, bisa jadi. Hubungan Rini Karena selama ini. nanti hubungan kami akan diketahui negara. Iya. Oke. Jadi mereka pakai apa? Jadi mereka menyarankan menggunakan Google Teams, Google Meet, dan Teams, Microsoft Teams. Ya, Oh, kayak di Microsoft Teams. kantor. Dan di situ tantangan lagi buat saya karena saya belum pernah mencoba menggunakan platform itu. Saya belum pernah mencoba Microsoft Teams dan ya, jadi saya harus mempelajari itu lagi bagaimana menggunakan itu. Tapi ketika di awal pertemuan, pertemuan pertama 2 sampai 3 saya masih menggunakan Microsoft Teams, tapi ketika pertemuan keempat karena saya terlalu repot mungkin ya mempelajari itu, akhirnya saya menyarankan beliau untuk menggunakan Skype. Dan alhamdulillah Skype masih bisa digunakan untuk masih bisa digunakan. Oh, oke. Alhamdulillah. Sebenarnya aku mengguna semuanya sih ya, aku pengguna semuanya, terlebih Microsoft Teams itu almost every day. Lebih praktis dan sebenarnya jauh lebih lebih unik juga, ada uniknya juga dibanding Zoom gitu. Oh, oke. Terus ada berapa muridnya? Awalnya yang terdaftar di saya karena saya juga mengajar di Rumah Indo. Rumah Indo itu seperti salah satu lembaga di kedutaan yang seperti kayak pusat budaya Indonesia gitu ya, pusat budaya Indonesia. Ya, jadi ada yang memang sebelumnya sudah belajar bahasa Indonesia dan mereka melanjutkan kelas mereka dari pengajar sebelumnya. Jadi ketika mendaftar pertama itu saya punya 34 mahasiswa dari Rumah Indo dan 22 dari pertahanan, dari Kementerian Pertahanan. Tapi sampai akhir penugasan, kelas di Rumah Indo tersisa 13 orang dan di Kementerian Pertahanan tersisa 11 orang. Awalnya tadi berapa? Yang awalnya 34 menjadi 13-14 dan di Kementerian Pertahanan tersisa 11 orang. Kenapa itu? Karena apakah menurut Rini nih, ini salah satunya karena online ini kah, PJJ ini kah atau gimana? Ya, salah satu faktornya karena online dan ternyata di Vietnam itu karena mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, tidak di wilayah kampus lagi, ternyata jaringan di sana juga mereka terkendala masalah jaringan. Jadi mereka harus ke tempat, dan sama ya di Indonesia ketika hujan, jaringan akan terganggu. Jangankan jaringan, ojek aja susah gitu ya. Oh, oke. Benar sekali ya, dan mereka kadang karena mungkin mostly ya orang Vietnam itu pendiam, jadi pendiam dan pemalu. Kayak jadi Rini lah ya. Mereka sudah, saya pemalu dan malu-maluin. Ketika mereka sudah tidak ikut kelas 1-2 kali, karena kan di awal kita sudah menjelaskan tentang peraturan kelas, ketika kalian sudah tidak mengikuti kelas 2-3 kali, itu ada seperti pengurangan nilai atau apa seperti itu. Jadi mereka sudah malu ketika sudah tidak masuk 2-3 kali, mereka sudah malu, dan itu yang membuat mereka mundur
Dan kadang ada beberapa mahasiswa yang mereka sudah memilih bahasa Indonesia, tapi ketika sudah masuk, mereka pikir ini susah, mereka mundur dan memilih bahasa yang lain. Bahasa apa misalnya? Karena kan aku yang dengar kalau di Vietnam itu bahasa Indonesia adalah bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris yang wajib dipelajari, bukan wajib ya, dipelajari lah, banyak dipelajari di sana, benar kan ya? Iya. Ya, mungkin ketika itu saya dapat mahasiswa yang ternyata mereka pikir bahasa Indonesia sulit, jadi mereka memilih untuk tidak melanjutkan dan memilih bahasa Perancis. Saya pikir memilih bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Ya, Perancis. Ada yang terkendala gara-gara pekerjaan, karena waktu di sana ya waktu belajarnya bentrok sama waktu bekerja, jadi mereka mundur. Ya, kalau dari Kementerian Pertahanan berkurang karena mereka tugas di luar, jadi tidak bisa mengikuti kelas lagi hingga akhir. Oke. Nah, ini nih, kan ini PJJ-nya kan, ternyata tadi metodenya seperti itu. Kemudian apa ya hal-hal unik yang mungkin jadi hiburan juga buat Rini selama mengajar PJJ ini? Ada nggak sih yang, karena kan ini kan konteksnya kita BIPA dan juga komedi ya gitu. Ada nggak sih yang kayaknya lucu nih gitu? Kayak aku misalnya waktu yang mengajar langsung ya, yang offline gitu ya, langsung itu tidak sebenarnya pusing gue gimana nih ngajarin tentara nih kan, ngajar tentara juga di Kamboja, gimana nih pendekatannya gitu kan, ada ketakutan bisa nggak ya gitu, karena kan kita kesannya tentara itu kan harus disiplin, tegas segala macam gitu, gue harus ngajarnya harus gagah juga nggak gitu, sebenarnya kan gue udah cukup gagah gitu ya. Maksudnya ternyata mereka juga lucu, sama kayak mahasiswa lagi, sama kayak murid-murid yang lain yang tentara itu hanya predikatnya saja gitu, tapi ketika itu belajar banyak juga hal lucu, misalnya ketika membilang hujan, bulan gitu-gitu itu lucu gitu loh. Nah, kalau di PJJ ini ada nggak sih yang membuat ini kok ini lucu nih gitu, ini kayaknya hanya terjadi kalau di PJJ gitu. Kalau seperti itu mungkin karena di kementerian kemarin itu kan ada 3 dari kelautan, darat, dan udara. Lupa, dan ada, pikir hanya milisi dan tentara. Itu seperti mereka ada mungkin persaingan ya dari kayak gimana tuh? Sepertinya. Jadi mereka hampir, dan ini terlalu serius, mereka terlalu serius, hampir tidak ada bercanda, karena di dalam Zoom itu ada bos, jadi ingin dibercandai pun saya sedikit bagaimana, karena ternyata di sana juga ada observernya, di PJJ ini ada observernya, jadi mereka untuk bercanda hampir tidak ada. Jadi ketika saya ingin seperti bercanda dengan mereka, saya chat di ini, karena di chat itu tidak ada observer. Jadi saya bercanda dengan mereka lewat ini saja. Lewat chat pribadi. Chat pribadi saja, direct message saja. Ya. Direct message di Skype, menanyakan seperti tugas atau apa, karena walaupun waktunya disediakan 2 jam, saya tetap memberikan mereka waktu 24 jam. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas di malam hari atau ketika piket pun, saya tetap memberikan informasi ke mereka kalau saya bisa dihubungi kapanpun kalau kalian ingin bertanya tentang tugas atau apa. Jadi saya tetap menerima. Dan benar, ketika mereka piket malam mengerjakan tugas, 2:30 mereka mengirimkan saya tugas, bertanya ini itu. Tapi
alhamdulillah saya mendengarkan chat mereka dan membalas di 2:30 malam itu. Demi ya, iya keren. Demi. Dan itu mungkin tidak akan terjadi kalau di mengajar langsung ya gitu. Kalau yang langsung di kelas ya tatap muka, mengajar tatap muka langsung. Oke, terus itu karena tentara sih ya. Itu berapa bulan kemarin? Oktober, November, Desember, 3 bulan 4. aja ya? Oh, 4 bulan sampai Januari. Dari bulan September, ya September, Oktober, November, Desember. Oh, oke. Kemudian setelah itu level apa waktu itu yang diajarin? Level A1, A1 dan B2. A1 dan B2. Oke, sudah lumayan dong ya kalau sudah B2 ya, tidak terlalu kaku ya gitu. Udah bisa diajak bercanda. Sayangnya yang B2 ini saya pikir bagaimana ya menyebutnya, karena sepertinya untuk pengajar berikutnya harus memperhatikan lagi penempatan kelas, karena ketika kami di sana mereka sudah diklasifikasikan ke kelas-kelas tersebut, dan untuk menurunkan mereka ke kelas yang seharusnya pun itu bagaimana ya? Oh, maksudnya diturunkan lagi sebenarnya B2 itu masih Iya, sebenarnya tidak layak. Sebenarnya mereka tidak layak, tapi ya mereka bertekad, kami berusaha untuk ini. Tapi sampai akhir saya rasa tidak bisa untuk melanjutkan ke C1. Sepertinya harus turun ke B1 dan tidak di B2. Oh gitu. Sekali pertemuan 2 jam ya? Bukan 1,5 jam? Ya. 2 jam. 120 menit. Lumayan ya. Itu seminggu berapa kali? Seminggu 8 jam. Berarti cuman 4 kali? Karena kita dibatasi 1 bulan itu 32 jam. Jadi seminggu 8 jam. Jadi 8 jam, iya. 2 kali, seminggu berapa kali tuh? 1 minggu ada 5 hari Senin sampai Jumat aja udah 10 jam. Jadi Senin sampai Jumat aja kali ya? Kebetulan karena saya kelasnya itu ada 3, tapi Kementerian Pertahanan 1 minggu 2 kali, jadi saya hari Sabtu 2, hari Jumat Rabu 2, jadi 4 kali 1 minggu. 4 kali 1 minggu, iya kan? Jadi Senin sampai Kamis. Yang dari pengajar dari Muhammadiyah ada berapa orang? Di angkatan itu atau bagaimana? Dari angkatan kita? 1. Oh, cuma dirimu. Maksudnya untuk yang penugasan ini kayak kemarin kan pasang-pasangan ya, maksudnya bukan pasangan, berdua. Saya sama Esti berdua. Kemudian teman-teman yang lain juga ada yang berdua. Ke Filipina juga kemarin berdua kan ya? Sendiri. Oh, di Davao sendiri ya? Ke Filipina kemarin. Ya, sendiri. Sekali saya tidak ada teman. Saya sendiri ke sana kemari, mengajarkan sana ke sini sendiri, tidak ada teman saya, tidak ada teman. Nah, ini juga nggak ada temennya, nggak ada partnernya ngerjain ini? Ada. Dari angkatan tahun berapa? Dari angkatan kita bersama Mas Rio dan Mas Bayu Baskoro. Oh itu, ya. Oh jadi tim lah ya. Satu dari Badan Bahasa, iya. Satu dari Badan Bahasa, Mbak Ayu. Jadi kami berempat. Berempat. Oh iyalah, jadi nggak yang oke ini gimana? Artinya bisa diskusi lah ya, ini gimana nih dia diam aja nih gitu ya. Oke. Iya, dan kita sering diskusi, aduh ini gimana ya, murid saya berkurang lagi, murid saya nggak datang lagi, ini gimana. Jadi alhamdulillah karena ada teman, jadi bisa sharing, saling tukar pikiran, aduh
ini nanti digimanain ya, nanti ini gimana. Lebih nyaman, lebih enak lah ya, lebih enak. Oke, tapi yang diajarkan yang masih apa yang utama ya, yang utama buku yang kita gunakan itu nggak sih A1 itu sampai C2 itu menggunakan itu juga Iya, tetap sama ya? iya. Masih memakai itu dan menambahkan beberapa buku dari kampus atau divariasikan lah ya. dibuatkan, masih divariasikan. Tapi ini nggak sih waktu ngajar di Kamboja kan pengalamannya unik sekali ya. Artinya dari anak usia 6 tahun sampai yang hampir 70 tahun juga ada yang saya ajarin kan gitu. Semua usia gitu. Tapi kan aku membayangkan ini kan PJJ ya. Paling tidak kan yang sudah melek Zoom atau melek PJJ begini ya, ada daring begini ya. Itu yang paling tua umur berapa kalau boleh tahu? 45 sepertinya. Oh, masih muda. Mereka ya. Dan itu di kelas B2, Oke. Selebihnya di bawah itu ya. Pengusaha ya. Sepertinya pengusaha. Oh, bukan. Tour guide. Tour guide. Iya, tour guide di sana. Di Vietnam. Oke. Jadi mereka itu semuanya sistemnya gimana sih? Hampir semua mereka punya laptop masing-masing atau ada satu screen besar untuk bersama dalam satu kelas? Jadi mereka seperti kita membagikan link dan mereka mengakses sendiri di rumah seperti itu. Di rumah masing-masing. Jadi ada yang memakai laptop, ada yang memakai handphone, gawai, ya. Jadi macam-macam. Oke, jadi belum ada yang misalnya kan dibatasin ya, kayak aku lihat perkembangan di Phnom Penh di kelas tuh karena cuma sedikit gitu atau karena memang di sana COVID nggak terlalu parah, tidak parah lah gitu, itu jadi udah ada di kelas gitu, jadi mereka menggunakan satu TV misalnya gitu ya, ada nggak sih yang seperti itu belum ya? Jadi ini masih semuanya dari rumah gitu. Belum, tapi yang di Kementerian Pertahanan mungkin mereka ada yang memakai satu laptop, bertiga, berempat, mungkin yang dari Navy mereka menggunakan satu laptop dan semuanya mungkin dari yang bosnya di dalam ruangannya masing sendiri. Jadi ada beberapa seperti itu untuk Kementerian Pertahanan. Oke. Baik. Baik, aku sebenarnya masih pengen nanya panjang lebar ini, tapi kan kita sesi berikutnya nanti Jumat yang 2 kali lagi ya, Jumat ya, 2 kali lagi, ya kita akan membahas tentang PJJ ya, karena apa ya, gimana nih, aku sih berpikir tidak akan jauh berbeda karena sehari-hari juga sudah menggunakan apa namanya daring ini semenjak COVID gitu, jadi proses belajar juga sebenarnya sudah dijalanin gitu, jadi cuma pengen tahu aja, ada nggak sih yang berubah gitu? Ternyata kan cuma caranya saja yang berubah ya, maksudnya medianya saja yang berubah. Kenapa dirimu menghilang? Oke, baik. Kalau untuk yang pengalaman di Davao nih, kan terkenal Davao itu terkenal sekali ya. Kemarin itu gimana? Seru gak sih di sana? Seru lah ya. Seru sekali, sangat seru. Iya, sangat seru. Sangat seru karena apa ya? Mungkin karena saya sendiri dan harus survive sendiri karena ya saya tidak ada teman, jadi saya harus mencoba ini dan kebetulan waktu saya di sana itu terjadi bencana alam gempa bumi. Dan itu pertama kalinya gempa bumi buat saya dengan berapa? Lupa 6,9 apa? Oh, gede. Terus? Iya, itu bukan lumayan ya, tapi ada salah satu staf di konsulat yang tinggal di kondo. Yang awalnya kondo itu lantai 5. Lantai 5 menjadi 2 lantai. Jadi 3 lantai bawah itu roboh. Dan satu kebetulan yang dihuni beliau itu juga ambruk.
dan masih banyak. Dan sampai di Indonesia pun saya masih berhalusinasi, sering bergoyang, padahal tidak. Saking seringnya, saking seringnya ya. Saking seringnya dari bulan 10 hingga bulan 12. Ada gempa susulan, sering. Sampai, aduh, sangat berkesan. Sangat berkesan sekali. Sabar ya. Oke, sabar. Baik, sebenarnya Pagi sih pengen tanya, halo, menghilang lagi nih. Pengen nanya panjang lebar. Sekarang kita obrolan yang ini aja, pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, pertanyaan-pertanyaan singkat. Rini bisa menjawab, bisa juga kalau nggak bisa menjawab nyanyi aja gitu atau mungkin nari gitu ya. Oke. Sebutkan pahlawan dalam kehidupan Rini. Pahlawan? Dalam kehidupan kamu. My mother. Oke. Sebutkan 3 nama. Ya. Sebutkan 3 nama yang sering membuat Rini sering tertawa. Siapa ya? Karena hampir semua orang di sekitar saya membuat saya tertawa. Dan itu ya itu mungkin dari saya untuk mereka. Ya. Jadi tidak ada yang lebih apa ya, lebih. Tapi karena saya memang suka tertawa, jadi semuanya hal kecil, mungkin saya melihat semut berbaris saja saya akan tertawa. Ya, jadi siapa ya? 3 orang nama. Oke. Siapa ya? Semuanya bisa ya, berarti ada 3.600 nama sebenarnya ya. Oke, baik. Ada 3.600 nama yang bisa membuat saya tertawa setiap hari. Oke, baik. Kapan terakhir ini nangis? Kemarin. Iya, kemarin. Oh, malam minggu kemarin. Oh, kenapa dia tidak datang? Tidak, karena dia terlambat menunaikan ibadah. Jadi saya sedih. Seperti itu. Dia tidak mengindahkan keinginan. Kewajibannya. Jadi saya bersedih. Tapi entah kenapa air mata saya mengalir begitu saja. Hanya setetes. Tetes ya. Mudah-mudahan dia mendengarkan podcast ini nanti ya, karena ini yang kita upload di sosial media ya. Jadi dia bisa dengar curahan hatimu ya. Oke. Apa nasihat terbaik dalam hidup yang Rini pernah terima dan sering juga dibagikan ke orang lain? Jika kamu menginginkan sesuatu dan sudah berniat akan melakukan sesuatu, selesaikan sampai tuntas. Jangan setengah hatikan. Jangan setengah hati. Itu ya. Kalau udah mulai, ya udah selesaiin. Jangan tanggung ya, gitu ya. Jangan tanggung ya. Buku apa yang terakhir dibaca sampai tuntas? Semua orang butuh curhat. Oh, oke. Itu novel atau? Itu novel ada psikiater ya, tapi menceritakan pengalaman dengan klien dan dibukukan. Tapi beberapa ya sudah disamarkan namanya jadi. Oke. Jadi sudah aman. Sudah ada izinnya, jadi menurut saya itu bagus. Mungkin para pendengar bisa ikut membaca buku itu, tersedia di Gramedia. Ya. Oke, baik. Kalau masih Jadi itu kamu mendapatkan penasaran kamu tentang sesuatu, tentang curhat itu terjawabkah di buku itu? Kadang saya merasa ini juga pernah saya alami, ini juga
pernah. Jadi beberapa dari yang dialami si klien dan si pasien, dokter dan si klien, kadang juga saya alami sendiri. Jadi, ya ternyata jadi tidak seperti hanya membaca saya. diri sendiri ya? Ya, seperti membaca diri sendiri dan seperti mengobati diri sendiri. Oh, so sweet. Oke. Lagu apa yang seminggu ini sering dinyanyikan atau didengar? Happy. Lagu apa judulnya? Happy dari Spotify. Oh, itu Korea? Ya. Korea? Tidak, bukan. Tapi ini in English. Cuman kalau Korea yang sering didengarkan ada Star dari Minso. Seperti related. Oke, ini kan sebenarnya Rini masih tergolong ABG ya, anggap saja lah masih ABG ya, dia masih ABG. Masih ABG. Kamu udah punya nggak sih penyesalan terbesar dalam hidup di usia yang semuda ini? Ada nggak sih? Mungkin ada ya, pasti ada. Oh, apa? Bolehkah kita tahu? Kenapa sebenarnya menyesal sebenarnya tidak gimana ya? Tidak mengungkapkan perasaanmu mungkin kepada dia gitu. Mungkin ada mengungkapkan tidak terlalu karena saya merasa kalau saya mengungkapkan mungkin saya tidak seperti sekarang. Mungkin jalan hidup saya akan berbeda. Oke, terus? Tapi apa ya yang saya sesali? Mungkin yang saya sesali adalah kenapa saya tidak mengenal Bipa dari dulu-dulu. Oh, oke. Kok lama tahunya? Oke. Ini pertanyaan yang hampir selalu saya tanyakan di setiap podcast saya ya. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Rini pernah dengar langsung. Ada nggak? Apa ya? Saya sepertinya tidak pernah mendengar hewan kentut. Oke, ini pertanyaan lebih konyol lagi. Coba sebutkan 5 sayur yang berwarna kuning. Sayur berwarna kuning, selada yang gagal masak, sawi putih yang hampir busuk, dan apa lagi ya? Dan 2 temennya. Daun kelor yang daunnya tidak sempurna. Tidak ada salah semua ya, salah, tidak bisa ya, tidak bisa. Oke, ini sekarang yang gampang, karena kan A1 sering ngajarin, oh ini buah apa gitu. Sebutkan 5 buah yang berwarna kuning. Pepaya, belimbing, dan aduh saya lupa apa ya namanya itu, yang bulat-bulat. Apa sih namanya itu yang terang buah? Iga. Terang itu sayur. Jadi lapar. Giliran ditanya buah yang jenis, giliran ditanya buah nggak bisa. Malah jawab sayur. Giliran ditanya sayur nggak bisa. Malah nyebut yang busuk-busuk. Okay. Apa ya? Ada buah yang bulat itu, markisa. Oke. Kalau misalnya Rini dikasih kesempatan makan malam romantis dengan seorang pria, baik dengan salah seorang selebritis pria atau tokoh penting pria dari Indonesia maupun dari Makassar ataupun dari luar negeri gitu ya, kira-kira Rini akan milih makan malam romantis dengan siapa? Dengan pejabat. Siapa? Mungkin dengan Pak Jokowi. Tahu. Saya ingin makan malam dengan Pak Jokowi. Banyak yang ingin saya
Sampaikan. Aspirasi saya ke beliau. Oh, keren. Salah satunya apa yang ada hubungan dengan BIPA? Ada nggak sih? Ya, saya ingin Pak Jokowi mensejahterakan para pengajar-pengajar BIPA. Oh, pilih Rini. Oke. Iya. Pilih nomor urut 10. Nomor urut 10. Oke. Siapa nama laki-laki yang pertama kali Rini taksir? Taksir doang ya? Siapa ya? Lupa ya. Oh, lupa, udah tua dia ya? Masih muda, tapi lupa. Gimana ya? Oke, nyanyi berarti. Siapa ya? Saya nyanyi? Kalau nggak mau ngasih tau namanya, nyanyi. Saya nyanyi dong. Iya. Apa ya aku harus nyanyikan ya? Kampuang nan jauh di matu. Kampuang nan jauh di matu. Kudusan makulilia. Sekanan juga warga. Bener gak sih? Bener. Pandu dua nyonan elo. Dan suka bagotong. Udah. Terima kasih. Keren. Para pendengar Juwita Siniar, itu tadi obrolan santai kocak manis kita dengan Sri Ayu Ramadhani atau Rini, Duta Bahasa Negara Angkatan 7 yang pernah ditugaskan ke Davao dan ke Hanoi ya. Keren sekali, dia masih sangat muda, masih abege gitu ya. Tapi prestasi semangatnya patut dicontoh menurut aku. Aku salah satu penggemarnya dia gitu ya. Oke, satu lagi. Itu soal mimicking, boleh dong kita kalau kemarin itu lagi pelatihan gitu ya, boleh nggak sih mencontohkan ibu yang sangat-sangat kita hormati itu gimana kalau kita udah mau marahin kita gitu. Karena kita lama bikin FPP. Tolong dong coba. 1, 2, 3. Nanti anggap aku kelompok 1, aku kelompok 1 misalnya, kelompok 2 gitu. Apa lupa aja Lian itu. Nanti didengar Lian itu Bapak Bu nanti dilihatin. 5, 4, 3, 2, 1, ayo. Bapak Ibu takut nanti dilihat nggak dikirim lagi. Enggak lah, ibu itu berjiwa besar kok. Enggak, ibu itu berjiwa besar, aku yakin. Liur itu nanti jangan liur. Bu. Seperti itu ya liur-liurnya. Baik. Oke. Terima kasih banyak Rini. Sehat-sehat. Ini kapan mau ke Malang? Mau akhir bulan ini? Akhir bulan, insya Allah. Oh, tapi bukan mau PJJ-nya tetap jalan kan? Tetap. Belum ada kabar-kabar mau tatap muka kan? Di kampus? Belum ada. Belum. Baik, tetap semangat Rini, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di waktu yang akan datang. Tetap berkabar soal BIPA ini sebagai kita duta negara. Sehat-sehat semua. Dan para pendengar, itu tadi obrolan kita. Ini episode yang ke-75 ya. Ya, semoga kita bisa mendapatkan sesuatu, baik itu informasi ataupun hiburan dari obrolan itu tadi. Dan kita ketemu lagi di Juwita Jabipa Siniar episode berikutnya. Salam sehat, salam BIPA. Dah.